Di sini tidak boleh yang melawan kejahatan ini dipidanakan. Ini sempat terjadi waktu itu. Kejahatan itu harus dilawan. Respon dari Gulung dengan silakan besar di kembangnya zaman. Das Petra ini salah satu umum. Udah lebih dari setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tapos Media masih bisa memberikan informasi sampai saat ini. Untuk Abang Empok nih, kali ini kita coba bahas tentang begal yang marak terjadi di sejumlah wilayah. Seperti salah satunya di Kota Bekasi dan Bekasi Raya ini marak begal. Menurut informasi yang kami himpun, dari tukang roti sampai anggota polisi juga ikut dibegal. Kebetulan kita sudah bersama dengan Pak Bambang Sunario selaku pakar hukum yang berdomisili di Kota Bekasi. Pak Bambang, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita ganggu nih. Ya nggak apa-apa. Ini kebetulan Abang Po kita datengin kantor Pak Bambang di Rose Garden 8 ya, di Galaxy, Grand Galaxy City, Kota Bekasi. Pak Bambang, Ya, ini masih belum lama dari halal bihalal nih. Ya. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Mas. Mohon maaf lahir batin. Tapi tetap aja ini namanya persoalan gitu ya. Ya. Banyak persoalan. Tapi kita coba sekarang kita lirik tentang begal nih Pak Bambang. Ya. Dari tukang roti sampai anggota polisi itu juga ikut dibegal Pak. Ya. Untuk di Bekasi. Kalau menurut Pak Bambang sendiri Pak, selaku pakar hukum, begal itu bisa terjadi karena apa sih Pak? Ada beberapa faktor ya Mas ya, Mas Nugi ya, Ya. yang mempengaruhi kenapa terjadi begal. Sebenarnya begal itu hanya istilah saja. Istilahnya begal. Bukan jurusan ya, Brebes Bukan. Tegal bukan ya? Bukan jurusan Tegal. Bukan, Tapi begal itu sebenarnya pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan. Jadi di tengah jalan dihadang, dirampas, nggak diberikan, Paksa lah ya. dipaksa, dianiaya kan gitu. Ya, ya. Nah, untuk masalah begal ini di Bekasi sudah tidak asing lagi ya. Sering terjadi di wilayah Kota Bekasi ini, sering terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktornya adalah faktor N dan K, niat dan kesempatan. Yes. Ada pelaku, Ada pelaku. ada kesempatan. Ada kesempatan. Jadi ketemulah, wah ada niat, ada kesempatan. Di situ lakukanlah terjadinya Kejadian begal. kejadian begal atau pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan. Pasti barang tentu pencurian dengan kekerasan pasti menggunakan Alat. senjata tajam atau senjata api. Bahkan korbannya sampai meninggal, pelakunya pun juga pernah sampai meninggal Ya, dilawan. betul. Contohnya kemarin waktu di Sukmarekon beberapa waktu yang lalu. Ya. Dalam hal ini memang yang saya katakan tadi, ketemunya niat dan kesempatan. Tanpa ada niat, tanpa ada kesempatan itu tidak akan terjadi. Ya. Ada kesempatan tapi kalau tidak ada niat berarti tidak terjadi. Nah, untuk itu, untuk mengatasi persoalan supaya menghindari kejadian begal ini atau pencurian dengan kekerasan ini, ada beberapa hal yang masyarakat harus ketahui. Iya. Satu, manakala bepergian malam hari, Ya. jangan pernah sendiri. Kalau berpergian jangan sendiri lah ya. Nah, minimal berdua lah minimal. Kalau naik kendaraan sepeda motor minimal beriringan. Apalagi di jalan-jalan yang gelap. Yang gelap, sepi ya. Sepi, jalan-jalan sepi lah. Itu upayakan kalau berjalan naik sepeda motor minimal kalau sepi, kondisi kesepi, jam-jam rawan kejahatan itu, berarti jam-jam rawan kejahatan malam hari itu dihimbau untuk tidak sendiri. Kalaupun sendiri nunggu ada mobil lewat, ngiringi mobil atau Supaya ada temen ya. ada teman. Itu tipsnya. Jangan sendiri, harus ikutin Ini untuk di jalan lah ya Pak. di jalan. Kalau itu pun terjadi, Ya. minimal bisa mengurangi tingkat kejahatan yang ada di situ. Ya. Kedua adalah cara menghindari begal itu, selain berkelompok, masyarakat berkelompok,
Saya hanya menghimbau kepada masyarakat adalah masyarakat dan aparat ini. Ini ada dua sisi, masyarakat dan aparat. Kepolisian saya himbau untuk meningkatkan patroli jam-jam rawan. Nah, ini yang sudah sekarang-kadang udah lelah. Saya memperhatikan 2 tahun belakangan ini karena pandemi, tugas polisi terlalu banyak. Ya. Tugas apa yang banyak? Penanganan COVID-19. ya. Nah, Vaksin, ini, ya. ini patroli jam rawan itu yang polisi kurang. Nah, itu pengaruh juga ya, Pak? Pengaruh. Yang selama ini jarang sekali terjadi patroli. Untuk di Bekasi ini, Pak ya? Jarang ya? Jarang. Saya ya mungkin karena begini, aparat ini kecapean. Ya. Karena dengan pandemi ini, pandemi selama 2 tahun ini beban aparat ini berat. Ya. Siang hari dibebankan untuk vaksin. Ya. Nah, mungkin tenaga terkuras di situ. Nah, ini harus menyiasati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wali Kota atau Pemda ya. Coba diatur kekuatannya. Ya. Ya. Jadi dibagilah tugas. Tugasnya apa ya? Itu patroli. Setiap setengah jam sekali atau 1 jam sekali. Aduh, patroli. Minimal ada pencegahan, preventif. Betul, betul. Nah, jadi ini sebenarnya kesempatan ini banyak Ya. oleh para begal. Ketika banyaknya pengangguran, dalam arti begini, dengan pandemi ini banyak masyarakat yang menganggur. Terus ditopang dengan era digital ini, orang banyak permainan, main game online ya. Masyarakat lampau dengan sekarang beda. Tingkat kepedulian terhadap masyarakat kurang. Kepedulian ya. Kepedulian kurang. Jadi makanya saya hanya menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah ya. Ya. Ada Pemda, ada kepolisian, ada Kodim, Koramil. Coba saat jam-jam rawan ini ditingkatkan patrolinya. Patroli, karena begini, Kota Bekasi ini, mohon maaf saja Mas Nugi ya, banyak begal, tetapi yang menjadi keprihatinan saya satu, pelakunya banyak anak-anak. Anak-anak remaja ya. Remaja di bawah usia. Nah, itu pun juga tidak terlepas daripada pengawasan terhadap orang tua terhadap anak. Ya, itu yang kita bingung juga Pak Bambang. Kalau anak-anak itu ngumpul gitu kan, satu tempat, kenapa nggak ada yang ngusir gitu ya Pak ya? Nah, itu tadi saya katakan Mas Nugi. Tolong aparat penegak hukum jam-jam rawan kejahatan, jam 10 malam sampai pagi menjelang subuh itu, saya berharap banyak bertumbuh kepada aparat penegak hukum ini, Pemda, polisi, TNI, patroli ya. Nah, patroli digalakkan. Tapi sekarang mohon maaf, malam hari jarang sekali patroli polisi dan TNI. Nah, makanya kesempatan itu digunakan oleh anak-anak kita, anak-anak muda yang iseng. Tidak semua pelaku begal itu sejatinya memang niat dia mau nyari uang. Hanya iseng sebenarnya. Iseng ya. Itu. Nah, itulah yang perlu. Seperti gangster-gangster itu ya Pak ya. Dan itu juga ditopang dengan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Tolong di masyarakat ini, tokoh masyarakat, agama, salinglah berbagi. Berbagi apa? Bukan berbagi uang saja, tetapi berbagi nasihat kepada anak-anak kita. Kalau sudah malam masuk rumah, nah ditopang lagi. Anak-anak pelajar sekarang pelajarnya online dari rumah. Nah, kejenuhan itu kadang-kadang membuat anak-anak menjadi iseng. Jadi bingung mau ngapain ya. Akhirnya nongkrong. Iya. Jadi kumpul gitu ya. Kan ada pengaruh-pengaruh. Dan itu juga kayaknya harus menggandeng juga unsur seperti organisasi masyarakat gitu ya Pak ya. Boleh. Perlu juga ya. Jadi kalau ada organisasi masyarakat, betul dilibatkan saja. Jadi banyak ormas-ormas yang bisa dilibatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota Bekasi ini. Bukan kota Bekasi, Bekasi Raya ini. Bekasi Raya. Justru yang rawan adalah Bekasi ini rawan kejahatan dengan begal
Padahal pencurian dengan kekerasan, tapi bahasa kerennya begal. Bahasa kerennya begal. Kalau kayak kekerasan itu kan memang benar-benar keras ya. Sampai di Bekasi pernah ada juga berita anggota Brimob gitu kan. Terus ada juga tukang roti, ada ibu-ibu hamil bahkan sampai didorong gitu Pak. Nah itu kekerasan itu karena memang gaya-gayaan si pelaku begal atau? Harusnya begini, masyarakat berani melawan, apalagi namanya begal. Tetapi seberani-beraninya masyarakat berani melawan, kejahatan itu harus dilawan. Ya. Nah, tetapi terukur. Baru-baru ini terjadi dilawan, begalnya mati. Mati. Ya seperti yang waktu di Sumarekon. Ya. Ada begal dilawan oleh korbannya terus mati. Tewas. Nah, di sini tidak boleh yang melawan kejahatan ini dipidanakan. Dipidanakan. Ini sempat terjadi waktu itu. Korbannya bela diri malah sempat ditahan ya. Ditahan. Iya. Ditahan oleh polisi. Jadi artinya begini. Kalau memang itu kejahatan, masyarakat tidak perlu takut melawan kejahatan. Harus dilawan ya Pak? Harus dilawan. Tetapi ya juga harus terukur. Ya. Jadi jangan juga aparat menjadi wah, begitu ada begal dilawan terus begalnya mati, terus yang melawan ini ditangkap, diproses hukum terus dipidanakan, dianggap loh ini nggak boleh begitu. Kejahatan tidak boleh dibiarkan tetapi harus dilawan. Aparat harus begitu. Kejahatan harus dilawan ya Pak ya? Kejahatan tetap harus dilawan, nggak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau kompromi dengan kejahatan sama juga kita jadi penjahat. Ya. Jadi tidak ada kompromi dengan adanya begal. Tidak boleh kompromi dengan begal. Nah kalau zaman dulu itu Pak, ini pantauan saya nih ya. Dari zaman dulu sampai sekarang perubahannya itu tiap wilayah. Kalau dulu kan ada orang asing masuk kampung nginep itu pasti dipertanyakan Pak. Kalau zaman sekarang kan kayaknya tingkat kepedulian memang nggak ada tuh Pak ya. Harusnya begini, memang perubahan paradigmanya berubah. Dulu kepedulian masyarakat dengan masyarakat itu cukup tinggi. Tapi sekarang maaf saja dengan kita tetangga sebelahnya belum terkenal. Nah apalagi di era digital ini. Udah bicara tentang digital ini udah segala-galanya. Maka dari itu saya hanya mengimbau kepada pemimpin kita, siapa itu di RT, RW, lurah, camat, wali kota maupun bupati, harus bisa merangkul masyarakat menjadi contoh suri tauladan. Artinya begini, bagaimana caranya kita bisa menyatukan satu kesatuan, kerukunan berinteraksi antara masyarakat dengan masyarakat, warga dengan warga. Nah, jadi jangan ada pemecah belahan, politik pecah belah. Nah itu jangan ada, ada aja pecah belah. Pokoknya harus saling adu domba, akur, peduli juga Pak ya. Iya, akur, peduli. Ada satu lagi nih Pak, misalnya nih begal, korbannya nggak mati nih, sama korbannya mati, itu hukumannya beda nggak? Berapa lama itu hukumannya Pak? Jadi kalau begal, kalau hukuman itu bagaimana tolak ukur parameternya. Begitu begal, yang korban dibacok mati meninggal. Nah, itu menjadi kewenangan polisi, jaksa dan hakim bagaimana penerapannya. Penerapannya apa? Dibuktikan betul nggak dia begal, kan begitu. Kalau memang betul dibuktikan, apa buktinya dia begal, apa kerugiannya. Kalau betul mati, yang dibegal itu mati, dibunuh ya, tentu harus dibuktikan di pengadilan. Jaksa harus bisa membuktikan di situ dan hakim nanti akan memutus. Nah, kalau aturan kalau membunuh orang jelas itu ancaman hukumnya maksimal 15 tahun. Pembunuhan 338 ya. Kalau pembunuhan direncanakan
korbannya lebih dari satu, ancamannya bahkan hukuman umur seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kalau direncanakan. Direncanakan. Terus kalau untuk begalnya merugikan motor misalnya, nah itu pidananya gimana Pak? Hanya tidak mati ya, korban material. Iya, iya. Nah, ancaman di atas 5 tahun. Ya, atas 5 tahun. Nah, nanti yang harus diputuskan di pengadilan, nggak boleh diadili terus dihukum rame-rame, dikeroyok sampai mati begalnya, nggak boleh. Iya. Tidak bolehlah ada pengadilan jalanan. Iya, ya. iya. Kalau ada terjadi kejahatan, saya himbau masyarakat segera hubungi mana pos polisi terdekat, polsek atau polres, diserahkanlah, jangan diadili, biar dihukum oleh negara. Itu himbauan saya. Kalau memang ada begal, ditangkap, diserahkan aparat penegak hukum, biar dihukum. Dan saya minta kepada aparat penegak hukum juga diproses untuk dihukum juga, kan begitu. Tidak Artinya ada kita kalau dibegal kita melawan, kalau bisa kita tangkap lah, jangan dibunuh gitu. jangan. Ya, Kalau kejahatan harus dilawan. ya, ya. Jangan dilawan terus dibunuh, jangan. Kejahatan itu harus dilawan. Harus dilawan. Bukan orangnya yang kita bunuh, bukan ya? Jangan, kejahatannya. Kejahatannya. Itu Mas Nugi. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan nggak ada lagi yang begal ya. Ya nggak ada. Anak muda apalagi masih remaja, misalnya 17 tahun. Masuk, keluar udah berapa tahun usianya kan? Usia 17 tahun itu masih tergolong anak-anak. Jadi kalau masih di bawah 17 tahun itu kategori anak-anak. Anak-anak tidak boleh dikategorikan dia melakukan tindak kejahatan. Tidak bisa dipidanakan. Memang dia melakukan kejahatan, tetapi harus dipelihara oleh negara. Nah, diproses, tetap diproses. Prosesnya kalau anak-anak ini masih di bawah 17 tahun, dipisahkan antara anak-anak dengan yang dewasa, Mas Nugi, begitu. Kecuali usianya sudah 18 tahun ke atas, udah kategorinya dewasa. Dewasa ya. Jadi kalau belum sampai 18 tahun, ini masih anak-anak, dipisahkan. Nggak boleh yang masih di bawah 18 tahun dicampur yang dewasa, nggak boleh. Boleh tuh Pak Bambang, nanti kita coba bahas lebih dalam tentang pidana ya. Usia di bawah umur ya. Di bawah umur kan banyak juga nih persoalan-persoalan. Ini banyak anak-anak yang terlibat begal usia di bawah 18 tahun, banyak Mas. Oke, siap Pak Bambang, terima kasih banyak Abang Po. Mudah-mudahan informasi ini cukup lengkap. Kalau memang belum lengkap, mau ditanya komentar. Jangan lupa subscribe-nya dulu supaya kita semangat terus kasih informasi. Pada intinya begal itu adalah suatu kejahatan secara kekerasan. Kejahatan kekerasan itu namanya begal. Istilah katanya begal. Namun peran masyarakat, aparat, pemerintah juga sangat dibutuhkan ya Pak ya. Kerjasamanya. 3 pilar. Yang pilar keempatnya masyarakat. Kita harus peduli dengan wilayah. Kalau ada orang asing yang mencurigakan, datangin aja, samperin aja. Oke, Abang Po, Nugi pamit. Tapos Media, minal aidin wal faizin. Izin Pak Bambang, kita teriak aye dulu. 3, 2, 1. Aye!